Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nurima, dan teman saya, Fitriani, ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Syirkah dan Mudharabah. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, definisi syirkah. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syirkah yang artinya menjadi sekutu atau serikat. Adapun menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak lagi bisa dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Selanjutnya, menurut dari beberapa definisi para ulama, bisa disimpulkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai hak yang sama dalam mengelola dan mendayagunakan harta yang dimiliki oleh keduanya atau lebih untuk melakukan usaha dengan ketentuan dan kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan akad yang sudah ditentukan. Yang kedua, dasar hukum syirkah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada perbuatan baik dan ketakwaannya. Syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong-menolong merupakan suatu bentuk perkongsian dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna atau bisa menjadi partner bersamanya dengan muslim lainnya. Yang ketiga, macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah amali, yaitu penguasaan harta secara kolektif berupa bangunan barang bergerak atau barang berharga, yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang memiliki atau memulai transaksi jual beli, hadiah, warisan, atau yang lainnya. Dalam bentuk syirkah seperti ini, kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya. Ia tidak boleh menggunakan tanpa seizin rekannya. Misalnya, si A atau si B diberikan wasiat atau hadiah berupa sebuah mobil oleh seorang dan keduanya menerimanya, atau membelinya dengan uang keduanya, atau mendapatkan dari hasil warisan, maka mereka berdua bersepakat atau berserikat dalam kepemilikan modal tersebut. Yang kedua, syirkah uqud atau transaksional ataupun kontrak, yaitu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya, bentuk syirkah seperti inilah yang hendak kami bahas dalam video ini. Dengan syirkah seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syirkah dengan kuasa masing-masing. Di dalam hal ini, seseorang berhak sebagai pemilik barang jika yang digunakan adalah miliknya, dan sebagai wakil jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya. Baik, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Definisi mudharabah. Kemudian dari segi etimologi, mudharabah adalah suatu perumpamaan seseorang yang memberikan harta benda modal kepada orang lain agar digunakan perdagangannya yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu, dan jika rugi maka kerugian ditanggung pemilik modal. Sedangkan mazhab Syafi'i menjelaskan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama atau keduanya. Dari beberapa definisi, sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa mudharabah adalah kontrak antara dua pihak, di mana satu pihak yang disebut investor mempercayakan modal untuk
atau uang kepada pihak yang kedua disebut mudharib, pengusaha atau skillman. Untuk menjalankan usaha niaga, mudharib menyumbangkan tenaga, keterampilan, dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat tertentu atau kontrak. Yang kedua, dasar hukum mudharabah. Landasan Al-Quran yang artinya dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. Surah Muzammil ayat 20. Mudharib sebagai entrepreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dari keuntungan investasinya. Menurut Al-Hadis dari Salim bin Sulaim RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, mukarat, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280, Kitab At-Tijarah. Yang ketiga, rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama, rukun mudharabah. Rukun mudharabah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan ada lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Karena yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan kata. Pendapat Syekh Sabiq Hanafiyah tersebut adalah menurut mazhab Hanafi bahwa rukun mudharabah yang paling mendasar adalah ijab dan qabul. Sementara mazhab Syafi'i berpendapat rukun mudharabah tidak hanya ijab dan qabul, tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal. Menurut Adi Wahman, rukun mudharabah terdiri dari yang pertama pelaku, pemilik modal maupun pelaku usaha. Yang kedua objek mudharabah, modal dan kerja. Yang ketiga persetujuan. Yang keempat nisbah keuntungan faktor. Yang keempat yakni nisbah. Yang kedua syarat mudharabah. Adapun syarat mudharabah menurut Naf'an sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah yang pertama terkait dengan akad, yang kedua yang terkait dengan orang yang melakukan akad harus yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Karena pada satu sisi posisi orang yang mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Yang ketiga yang terkait dengan modal. Disyaratkan yang pertama berbentuk uang, yang kedua jelas jumlahnya, yang ketiga tunai, yang keempat diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Yang keempat, yang terkait dengan keuntungan. Disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Yang keempat, jenis-jenis mudharabah. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah akad dalam bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Sekian penjelasan materi dari kami kelompok 8 tentang syirkah dan mudharabah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.